Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini, Kamis 30 April 2020 atau bertepatan pada 7 Ramadan 1441 Hijriah. Dan saat ini kita masih terhubung bersama Ustadz Doni Melano dengan tema menenangkan hati di masa pandemi. Ya, kita tahu saat ini seperti yang Ustadz Doni jelaskan tadi di segmen kedua dan pertama tadi, bahwa kita sebagai umat Islam harus pandai mengambil hikmah di setiap kejadian, khususnya di masa pandemi saat ini. Ada yang ya mungkin untuk perekonomian saat ini Indonesia, umumnya dunia ini seluruh dunia ini sedang mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu perekonomian menjadi lesu, kegiatan perdagangan menjadi tidak maksimal. Namun kita mencoba mengambil hikmah di setiap kejadian ini dengan tetap bertawakal kepada Allah ya, Ustadz Doni ya. Nah, baik, untuk di segmen ketiga ini Ustadz Doni, seperti yang Ustadz Doni jelaskan tadi, pemerintah Kota Palembang saat ini sudah menghimbau kepada masyarakatnya untuk tetap berdiam diri di rumah dan melaksanakan segala aktivitas dari rumah kalau itu tidak terlalu penting. Nah, Ustadz Doni, apakah di sini pemerintah dan masyarakat pasti ada hak dan kewajiban? Hak masyarakat adalah kewajiban masyarakat adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Nah, sedangkan bisa dijelaskan Ustadz, apa sih hak dan kewajiban pemerintah di tengah masa pandemi corona saat ini? Hak yang harus ditunaikan pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak pandemi corona. Silakan Ustadz Doni. Saya kira kebijakan itu dari sebuah kebijakan. Harapan semua ideal, harapan pemerintah ideal, harapan masyarakat ideal. Harapan pemerintah ketika diberlakukan PSBB ke depan, insya Allah ideal, tidak ada yang berdagang umpamanya bahan-bahan pokok, tidak ada lagi lalu lintas kendaraan, tidak ada lagi kelompok-kelompok masyarakat beraktivitas katakanlah di rumah, itu ideal. Tapi fakta di lapangan saja ditemukan, ya kan, kegiatan masyarakat masih berlangsung, kegiatan ekonomi yang bukan pokok masih tetap berlangsung. Ini kan ideal kita bicara, tapi tentu faktanya akan sulit walaupun usaha ikhtiar ke sana harus. Kemudian masyarakat, ya kan, idealnya apa? Mereka menuntut hak BLT-nya, bantuan langsung, hak sakonya, ya, hak kebutuhannya dan sebagainya. Itu ideal. Tapi mungkin sasaran terlambat. Ya. Nah, ini hikmah untuk menuju ideal itu mungkin sulit. Tapi ikhtiar sebagai manusia harus kita hargai. Sini saya pesan kepada Palembang, kita harus bersabar, ya kan? Saya melihat juga ada teman saya, contoh di Jawa Barat. Di Jawa Barat PSBB sudah diterapkan, ya kan? Distribusi bahan pokok sudah disampaikan, tapi ada beberapa daerah yang belum, mereka mengeluh. Nah, inilah kerja manusia, tidak ada yang sempurna, tapi sebagai komponen masyarakat tidak ada masalahnya untuk mengingatkan, ya, ada kelompok ini yang belum, atau kelompok ini belum sempurna penyalurannya. Inilah yang diajarkan di dalam Al-Quran, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dalam hal kebenaran kita diberikan peluang untuk saling menasihat. Jadi agama mengajarkan untuk saling menasihati dalam hal kebenaran dan mengajarkan dalam hal kesabaran. Dua kunci inilah dalam menghadapi masalah, apalagi ini bukan masalah kecil tapi besar, triliunan, ya, dikeluarkan untuk menghadapi makhluk Allah yang sangat kecil. Ya, dunia ini gempar menghadapi makhluk yang kecil. Kalau seandainya perang dunia, jelas musuhnya. Kalau perang teluk, jelas musuhnya. Tapi ini makhluk yang kalau kita ukur 1 meter, kata Prof. Iwono itu, 1 meter dibagi 1 juta. Bayangkan ukuran corona ini. Bagi 1 juta.
dari 1 juta itu ditarik. Oke, baik. Ustadz Dani, halo. Ya, Ya, nah baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini kinerja pemerintah juga harus, meskipun kita lihat kinerja pemerintah sudah maksimal dan kita sebagai masyarakat juga harus memaklumi jikalau masih ada kekurangan ya, namanya juga manusia ya Ustadz ya.